Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam Jumat sholawat sih. Enggak, kita bahas bahagia. Bahagia itu tidak selalu berbanding lurus dengan rezeki. Kadang kita berpikir gini, kalau kita rezekinya banyak bisa bahagia, padahal rezeki itu bukan satu-satunya, bukan sumber utama dari kebahagiaan. Mungkin Allah memberikan rezeki antara satu orang dengan orang yang lain itu beda. Antara si A dengan si B jumlah rezekinya beda, bahkan jomplang banget. Tetapi Allah memberikan peluang, Allah memberikan potensi kebahagiaan antara satu orang dengan orang lain itu sama. Kalau si A yang kaya itu bisa mencapai 100% kebahagiaan, maka si B yang tidak terlalu kaya atau rezekinya yang bahkan kurang itu juga bisa mendapatkan 100% kebahagiaan. Jadi potensi dan peluang bahagia sama, karena rezeki dan kebahagiaan itu tidak berbanding lurus. Kadang orang rezekinya banyak belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan sebagaimana orang yang rezekinya tidak banyak, dan sebaliknya. Terus kebahagiaan itu secara general, secara umum itu dikategorikan dalam 3. Yang pertama bahagia karena mendapat. Kemudian yang kedua itu bahagia karena memberi. Yang ketiga itu bahagia karena bisa terlepas dari bayang-bayang masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Yang pertama kebahagiaan karena memberi, karena mendapat. Ini hampir setiap manusia itu pada level ini, pada tataran ini bahagia karena mendapat. Karena manusia itu rata-rata ya akan bahagia kalau dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan bonus, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, mendapatkan promosi jabatan atau mendapatkan apapun. Itu level awal dari kebahagiaan. Itu hampir semua manusia berada di level itu. Kalau dia dapat maka dia akan bahagia. Makanya bukan berarti kalau kita tidak mendapatkan kita tidak bahagia, bukan berarti seperti itu, karena ada level kedua, ada level ketiga, bagaimana cara berbahagia. Kemudian yang kedua bahagia karena memberi. Ini sudah berkurang. Kalau tadi hampir semua manusia itu bahagia karena mendapat, yang kedua ini bahagia karena memberi. Ini tidak semua orang bisa berbahagia karena memberi. Dan ini gambarannya pada orang tua. Orang tua itu kalau anaknya minta sesuatu ke orang tuanya, kemudian orang tuanya bisa memberikan apa yang diingini oleh anaknya, tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu rasa senang, rasa apa gitu. Misalnya anaknya diajak main ke suatu tempat gitu, dan tempat itu sudah lama diimpi-impikan, diinginkan oleh anaknya gitu. Terus kemudian bapaknya tanya, "Dedek seneng tak main ke sini?" Terus anaknya jawab, "Seneng Bapak." Gitu. Bapaknya juga akan merasakan kebahagiaan yang sama, bukan karena mendapatkan tapi karena bisa menuruti dan memberikan apa yang diingini oleh anaknya. Suami juga gitu, istri juga gitu. Istri kalau bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa berkhidmah dengan baik kepada suaminya, dia melihat suaminya happy, itu si istri juga akan happy. Begitu juga dengan suaminya, bisa menuruti keinginan istrinya minta sesuatu, kemudian si suami bisa menurutinya, terus istrinya jadi happy gitu, dia mendapatkan kebahagiaan karena memberi. Ini tidak sebanyak yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan karena bisa terlepas dari bayang-bayang masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Ini jumlahnya makin sedikit lagi. Karena apa? Karena sebagian orang itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu dan kadang membuat dia tidak menjadi happy, karena itu ada rasa trauma misalnya, atau dendam misalnya karena masa lalu, kemudian penyesalan karena kesalahan yang dibuat masa lalu membuat dia tidak nyaman dengan hidupnya sekarang, ada rasanya sesal. Karena kalau kita terikat dengan bayang-bayang masa lalu, misalnya dendam gitu, di masa lalu kita pernah disakiti orang, pernah dikecewakan orang, kemudian kita menaruh dendam. Dendam itu terbawa sampai sehari ini, kemudian kita sudah biasa dalam kehidupan biasa, tapi ketemu orang itu muncul lagi rasa tidak enak yang membuat hati yang awalnya happy menjadi tidak happy, hati yang awalnya bahagia menjadi tidak bahagia karena masih ada dendam dengan orang yang kita temui. Coba kalau dendam itu sudah kita hilangkan, terlepas dari bayang-bayang masa lalu, ya sudahlah, sing wis ya
sing wis ya wis gitu. Mungkin kita tidak akan kehilangan kebahagiaan hari ini. Ketemu orang itu, kalau dendam kita sudah hilang dari dulu, misalnya hari ini ketemu dengan orang itu lagi, ya sudah biasa aja, tidak mengganggu kebahagiaanku hari ini. Aku gak ngurus kon, terserah dengan kehidupanmu, aku sudah lepas dengan dirimu, aku sudah tidak dendam dengan diriku, dan I'm happy saat ini. Kemudian bisa jadi juga karena penyesalan, kesalahan-kesalahan masa lalu, kemudian terbawa sampai saat ini, trauma-trauma masa lalu terbawa sampai saat ini. Dulu pernah disakiti laki-laki, kemudian sampai saat ini sama laki-laki itu masih. Pada laki-laki itu kan membawa kebahagiaan, tidak semua laki-laki itu kan membawa penderitaan. Allah itu kan menghadirkan, menyiapkan skenario yang luar biasa banyaknya, tidak hanya bermiliar-miliar, tidak hanya bertriliun-triliun, tapi mungkin kuintillion skenario dari kehidupan kita. Jadi bukan berarti kalau dulu ceritanya seperti itu, kalau kita mengulangi lagi ceritanya akan sama, belum tentu. Bisa jadi dirubah lebih baik. Makanya trauma itu akan mengganggu dan merusak kebahagiaan kita masa saat ini. Kemudian juga bahagia karena bisa lepas dari kekhawatiran akan masa depan. Kita terlalu takut, menenek aku tuwek ya apa aku diramut anakku apa enggak, nanti anakku sekolahnya gimana, aku bisa membiayai apa enggak, nanti kalau seumpama aku mati gimana, istriku gimana, anakku gimana. Itu kan kekhawatiran akan masa depannya nggak jelas dan mengganggu kebahagiaan kita hari ini. Padahal kan Allah kan bukan Allah, di hikam itu ada arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Jadi istirahatkanlah dirimu dari mengurusi apa yang bukan menjadi bagianmu. Jadi masa depan kita itu yang masih menjadi misteri dari kehidupan kita itu kan bagiannya Allah. Kita tidak perlu khawatir akan itu yang akan mengganggu kebahagiaan kita hari ini. Kekhawatiran kita akan masa depan kita itu kan merebut kebahagiaan hari ini. Harusnya kita bisa menikmati hari ini, tapi karena kita terlalu sibuk memikirkan masa depan yang itu belum tentu jelas. Kalaupun kita merencanakan sebaik-baiknya, belum tentu hasilnya akan sama dengan perencanaan kita. Jangan sampai itu semua mengganggu kebahagiaan kita hari ini. Kadang-kadang kita gini, di hikam itu ada lagi istihaduka fima dhuminalaka wa taksuruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basiroti minka. Hati kita itu, basiroh kita itu buta. Karena apa? Karena kita itu terlalu bersungguh-sungguh atas apa yang sudah dijamin oleh Allah. Kemudian kita itu teledor atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kehidupan kita, rezeki kita, masa depan kita itu semua sudah diatur oleh Allah dalam garis takdir. Tetapi kita terlalu bersungguh-sungguh dalam menyiapkan itu, seolah-olah manusia bisa menyiapkan. Aku tahun umur sekian harus seperti ini, 30 aku harus punya ini, 35 harus punya ini, 40 harus punya ini. Seolah-olah semua itu diatur sendiri. Padahal semua kan sudah dalam garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kesungguh-sungguhan kita akan mengatur masa depan yang sebenarnya itu adalah tugas Allah mempersiapkan untuk kita. Kemudian kita mengabaikan apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk kita. Itu menjadi tanda dari butanya mata hati kita. Jadi kalau kita ingin bahagia, yang pertama sederhana, manusia kalau bisa mendapat dan itu bisa menjadi sumber bahagia, berbahagialah dengan itu. Kalau ternyata tidak seperti yang kita harapkan, apa yang kita harapkan tidak seperti orang-orang yang gampang sekali mendapatkan, gampang sekali memperoleh, maka kalau bisa kita mencari sumber kebahagiaan yang lain dengan cara memberi apa yang kita punya, apa yang kita bisa kita sumbangkan kepada orang lain, baik pemikiran, tenaga ataupun apalah. Kemudian kalau tidak bisa lagi, mungkin kita melepaskan diri kita dari beban-beban masa lalu. Jangan sampai kita sudah tidak terlalu mendapatkan, tidak bisa memberikan, kita kebebanan. Diri kita ini dibebani dengan beban-beban masa lalu dan beban-beban kekhawatiran akan masa depan. Itu akan membuat kita kehilangan sama sekali kebahagiaan. Maka mari kita berbahagialah dengan cara yang kita bisa. Karena
manusia itu diberikan potensi, diberikan peluang yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika si A bisa 100% berbahagia, maka kita si B juga bisa mendapatkan 100% kebahagiaan. Sesungguhnya bahagia itu sudah diinstal di dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyalakan kebahagiaan di dalam diri kita dengan mindset yang benar, dengan mindset yang positif, maka kita tidak akan terjerumus dalam kesusahan hidup. Demikian, terima kasih.